Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan di Kabupaten Sukabumi mengakibatkan sebuah rumah di bantaran sungai ambruk karena tergerus longsor. Jumlah korban meninggal dunia akibat penyakit difteri di Kabupaten Garut bertambah 1 menjadi 8 orang. Merokok di dalam kelas, seorang murid SMK di Kabupaten Garut ditampar guru bersama murid lainnya. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga melanggar aturan dilarang merokok, seorang guru bersama murid lainnya menampar korban secara bergantian di depan kelas. Peristiwa tersebut terekam kamera siswa lainnya. Tindak kekerasan dalam dunia pendidikan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Garut. Kali ini terjadi di SMK Muhammadiyah Banyuresmi, Kabupaten Garut. Peristiwa tersebut dialami seorang siswa berinisial JS, siswa kelas 12 TKJ. Peristiwa itu berawal ketika JS terpergok merokok di dalam kelas oleh wali kelas 12 TKJ bernama Rita Mulyawati. Sang guru pun memberikan hukuman berupa tamparan menggunakan sebuah buku yang diikuti oleh beberapa siswa lainnya. Kejadian ini pun jadi pembicaraan setelah videonya beredar di masyarakat. Kepala SMK Muhammadiyah Banyuresmi membenarkan peristiwa tersebut terjadi di sekolahnya. Namun berdasarkan pengakuan sang guru dan murid di kelas tersebut, peristiwa itu terjadi karena adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Kesepakatan tersebut adalah jika ada yang merokok di dalam kelas, maka akan dihukum beramai-ramai. Sudah berulang kali lah pelanggaran itu. Guru tersebut sudah mulai tahapan-tahapan memperingati, memberi hukuman ringan gitu. Sampai akhirnya mungkin untuk menakut-nakuti atau untuk agar anak itu tidak melakukan lagi, dibikinlah obrolan dengan anak-anak. Sanggup nggak kalau misalnya melakukan lagi, ditabok sama seluruh sekolah gitu. Terjadi kesepakatan itu ngobrol. Yang kejadian itu kan mungkin anak itu lupa. Setelah kejadian tersebut, pihak sekolah dan korban mengaku telah bertemu dan saling memaafkan. Sedang biaya perawatan medis korban ditanggung oleh pihak sekolah. Proses pembelajaran di kelas tersebut juga terpaksa dihentikan sementara, serta guru yang terlibat dinonaktifkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Petugas Satreskrim Polres Indramayu meringkus pasangan suami istri bandar arisan bodong dengan menjanjikan uang arisan yang besar. Kedua tersangka memanipulasi data penerima fiktif sehingga merugikan 159 peserta dengan setoran mencapai 1,5 miliar rupiah. Pasangan suami istri ARL dan YWN yang selama ini dicari-cari para korbannya diringkus anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu. Keduanya kabur usai diketahui menjalankan arisan bodong. Mereka ditangkap saat melarikan diri ke Bandung. Kepada polisi, YWN yang berperan mengumpulkan peserta arisan mengakui perbuatannya menghimpun dana arisan sejak tahun 2019 lalu dengan memasukkan banyak nama fiktif. YWN meyakinkan warga untuk bergabung dalam arisan mingguan dan bulanan. Warga Kecamatan Kedokan Bundar pun menjadi pesertanya dan mengirimkan uang ke rekening ARL yang berperan sebagai penghimpun dana. Dari catatan petugas, ada 159 orang warga yang terjerumus dalam arisan bodong pasutri ini. Kedua tersangka berhasil menghimpun dana hingga 1,5 miliar rupiah. Kedua tersangka kemudian menggunakan uang arisan bodong tersebut untuk merenovasi rumah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Praktek untuk arisan mingguan, para peserta ditarik uang sebesar Rp100.000, sedangkan untuk bulanan sebesar Rp500.000. Namun, dari para peserta yang ikut ternyata tidak semua peserta namanya real atau peserta asli, tetapi juga ada nama-nama yang fiktif. Nah, nama-nama yang fiktif inilah yang digunakan oleh tersangka uangnya untuk keperluan tersangka sendiri. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya buku daftar peserta arisan fiktif,
catatan arisan, serta buku tabungan dan kartu ATM. Pasutri ini diancam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ratusan peternak lebah kelanceng di Kota Tasikmalaya menjadi korban penipuan berkedok investasi. Modusnya, korban diajak memelihara lebah dengan iming-iming keuntungan Rp400.000 setiap kali panen selama 4 bulan sekali. 30.000 orang tertipu investasi berkedok budidaya madu kelanceng dengan jumlah kerugian antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Ratusan peternak lebah madu kelanceng berkumpul di gedung Pepabri Kota Tasikmalaya. Mereka mengaku menjadi korban penipuan dan penggelapan dengan modus investasi budidaya lebah madu kelanceng yang diduga dilakukan PT MBM. Para korban mengalami kerugian antara 1,2 juta hingga 3 miliar rupiah. Modusnya, korban diajak berbudidaya lebah di rumah dengan membeli 1 kotak lebah seharga 1,2 juta rupiah. Para peternak tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan Rp400.000 setiap kali panen madu per stupa. Namun keuntungan yang dijanjikan tidak cair setelah memasuki masa panen. Petugas dari PT MBM yang seharusnya mengambil panenan madu justru tidak kunjung datang. Terus Ibu investasi berapa? 41. 41 itu berapa? 48 juta. Ibu merasakan Ibu hasilnya? Belum pernah. Kan belinya juga tanggal 4 Agustus. Panennya 4 Desember. Baru oleh gitu. Sejak kapan Bu ikutan itu masuknya? 4 Agustus. 4 Agustus. Harapan kami adalah agar uang mitra dikembalikan oleh oleh direksi PT MBM, yaitu beserta staf-stafnya yang membawa kabur uang para mitra. Pengurus Perkumpulan Peternak Lebah Kelanceng Indonesia PPKLNI menyebut terdapat 30.000 korban penipuan dan penggelapan dengan modus investasi ini di seluruh Indonesia dengan kerugian antara 500 miliar sampai 1 triliun rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk ditindaklanjuti. Para korban meminta agar uang yang diinvestasikan bisa dikembalikan oleh perusahaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.